Halo, welcome to my YouTube channel. Spesial banget episode kali ini. Aku bakal ngebongkar, ngungkap, nge-spill apalah kalian sebut istilahnya ya, produk-produk makeup dan skincare terbaik tahun 2022. So basically ini adalah produk-produk yang paling sering aku pakai, sampai habis, sampai aku repurchase berkali-kali. Nah, kira-kira gitulah. Ya, itu aku kategorikan sebagai produk yang the best. Jadi bukan produk yang launching atau diproduksi tahun 2022 ya guys. Karena berhubung ini masih tahun baru nih, 2023 masih fresh banget. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa jadi rekomendasi kalian juga mau beli produk apa ya, mana tuh bisa membantu ya. Dan disclaimer dulu bahwa video ini tidak disponsori oleh siapapun, walaupun saya ngarep ada sih sebenarnya. Nggak ada ya. Jadi ini murni Hanes review, bener-bener produk yang aku pakai yang menurutku terbaik di tahun 2022. Dan jangan harap display yang cakep-cakep di video ini, karena produk-produk yang saya bawa adalah produk-produk yang saya pakai. Berarti ya bentukannya udah acak kadut ya. Bahkan ada yang udah, gue kayaknya ada yang bawa emptiesnya doang deh, kosong. Belum beli lagi dan belum dikirimin lagi, sekalian kode nanti ya. Semoga brand pada nonton. Ya, jadi produk-produknya udah pada buluk guys, karena aku pakai tiap hari ya. Dan video ini juga dibuat tentunya untuk mengapresiasi nih teman-teman brand semuanya yang udah kerja keras, puter otak. Kalian tau gak sih, bikin produk tuh gak sehari dua hari, besok launching, tring gitu. Enggak say, bikin produk itu lama, mulai dari analisisnya, mulai dari pemilihan ingredients, mulai dari konsep dan segala macem. Belum Bepom, belum bla bleblo, produksi segala macem. Itu lama prosesnya. Dan ketika sebuah brand itu mampu sangat konsisten, sangat tidak hanya menang ikut-ikutan viral dan segala macam, tapi brand itu konsisten bikin produk yang bagus. Nah, ini wajib banget diapresiasi. Makanya aku seneng banget ketika beauty content creator yang lain juga bikin ya untuk best produk ya di tahun berapa gitu ya. Sebenarnya itu untuk mengapresiasi teman-teman brand yang sudah bekerja keras luar biasa bikin produk yang bagus. So, karena kategorinya banyak banget, langsung aja kita mulai. Ini dia yang pertama. Oke, ini dia yang pertama, kategori best face wash tahun 2022 ya. Ini kayak kakak adik ya, ini kayak keluarga kecil ya, emak, bapak, anak. Jadi sebenarnya ya, jujur aku itu maupun skincare ataupun makeup ya, sebenarnya di rumah tuh tiap hari kalau mau pakai tuh kadang cap-cip-cup guys. Jadi kayak pakai yang ini, apa yang ini ya gitu kan. Nah, tapi ini adalah produk-produk yang aku pilih yang memang kayak, aduh kalau lagi bingung, ya udah gue pakai ini aja, gue pakai ini terus, dan karena enak, karena bagus, akhirnya kepake terus sampai habis, sampai gepeng kayak yang ini. Udah gepeng ya kan. Nah, saking banyaknya aku tuh bingung sampai akhirnya aku milih ya 3 terbaik, sampai nanti akhirnya aku tentukan mana yang terbaik ya. Pertama ini dari Wardah Perfect Bright yang Smooth and Glow. Jadi kenapa aku suka banget ini? Karena dia tuh ada, ini buah apa sih sebenarnya ya? Aku bingung, berry gitu ya. Sumpah wanginya tuh seger banget. Aku tuh suka face wash yang bau-bau aroma buah ya. Karena menurutku itu sangat-sangat refreshing gitu ya. Dan ini dia ada aroma berry. Nah, aku juga, ini kalau kalian lihat ya, ini yang Wardah ya. Terus ini juga nih yang L'Oreal Glycolic Bright. Dan ini OMG Oh My Glow. Oh My Glow ini ya, bagian skincare-nya OMG. Itu yang Peachy Glowing Face Wash. Semuanya ini yang 2 aroma buah. Tapi 3-3 teksturnya sama. Sama-sama creamy. Krim. Yang ada busanya. Nah, pasti kalian ada kan geng yang cuci muka pakai sabun muka yang ada busanya, sedikit busa. Bahkan ada yang low pH ya kan, bahkan tidak ada busanya sama sekali ya kan. Ada kan yang suka pakai kayak gitu ya. Nggak apa-apa juga, itu tergantung dari kondisi kulit kalian dan kegemaran kalian. Nah, kalau aku, karena aku berminyak ya, kalau aku suka sebenarnya face wash yang low pH gitu ya, yang bentuknya tuh gel gitu loh. Kalau digosok ketemu air pun gak ada busanya gitu. Itu sebenarnya juga enak sih ya, lembab glow ini, tapi nggak kena di kulitku yang berminyak menurut aku. Aku ngerasanya begitu. Makanya aku tetap butuh yang creamy gitu loh, yang kalau kena air berbusa saya, ini ada busanya. Jadi setelah cuci muka tuh berasa kesetnya tuh dalam arti bukan keset kering ya, kesetnya tuh kayak bersihnya tuh berasa. Nah, kulitku yang berminyak tuh butuh yang kayak gitu. Nah, 3 ini the best ya. Nah, yang L'Oreal Glycolic Bright, actually semua series Glycolic Brightnya L'Oreal itu aku suka. Dari face wash, serumnya, night cream dan day creamnya itu aku pakai ya. Tapi ini untuk facial washnya spesial banget karena
Aku suka bener-bener berasa bersih dan berasa cerahnya gitu. Nah yang OMG nih, yang Oh My Glow, sorry ya, yang skincare-nya OMG, makeupnya Oh My... bingung gak? OMG itu sama-sama OMG, satu brand. Yang kalau Oh My Glam, nah itu makeupnya. Kalau Oh My Glow skincare-nya. Bener kan? Untung nggak konten tap in ya, salah sebut saya. Ya jadi kalau yang OMG ini itu tuh wanginya tuh peach. Ini tuh sampai habis. Ini tuh sampai, kan mereka tuh sering banget ngirimin PR package juga ke aku gitu ya. PR package yang paling sering habis aku pakai itu PR package yang dikirim OMG. Karena kepake semua. Dan ini aku pakai tiap pagi, bener-bener seger banget. Refreshing banget di pagi hari cuci muka pakai ini. Nah kalau disuruh milih, deng deng deng, drum roll. Aduh baru kategori 1 aja udah susah banget ya. Jujur ya. OMG sih, ini Oh My Glow, bener yang peachy face wash ini dia pemenangnya sih, menurutku the best banget karena ini udah tuh ketiga. Mungkin karena dia kecil ya, pinter deh OMG nggak sih yang kecil-kecil biar habis beli gitu kan, ya kan? Tapi nggak apa-apa deh, emang aku pakai terus, ini udah tuh ketiga dan aku selalu pakai cuci muka pagi pakai ini. Ya, oke, next move on ke kategori selanjutnya. Kategori selanjutnya adalah best toner. Ini juga ya ampun, serius semua kategori itu aku pusing kayak milihnya yang mana. Ini aku ambil 3 terbaik, bukan berarti yang lainnya nggak aku pakai. Banyak guys toner saya ya, tapi ini 3 terbaik menurutku yang kalian bisa lihat dari segi isi. Ya, sudah berkurang. Ini mohon maaf, ini berkurang sedikit sebenarnya di botol kedua yang Kiehl's ini ya. Jadi yang pertama ini ada dari Always Be Pure Marine Therapy Spot Clear Vital Essence. Ini tuh udah aku pakai sebenarnya dari tahun 2019. Mereka waktu itu endorse aku. Jadi mereka kirimin barangnya, kamu cobain deh ini marine terapinya Always Be Pure ya. Ini tuh kayak brand Korea deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah coba gue lihat. Iya, tulisannya Korea, bener. Ya pas aku coba tuh aku suka banget, kayak dia tuh langsung bener-bener plumpy, lembab. Nah di tahun 2022 aku keinget dia karena di sepanjang 2019 sampai 2020-21 tuh aku kayak kelupa apa ya waktu itu toner yang aku pakai di endorse waktu itu, terus aku suka nih. Akhirnya gue beli. Aku tuh orangnya nggak enakan, nggak mungkin kan kayak gue ngehubungin lagi Always Be Pure, halo kamu masih inget nggak pernah endorse aku, kirimin lagi dong, kan nggak mungkin ya. Ini saya beli ya, ini udah botol kedua ya Always Be Pure, thank you ya. Jadi gini loh guys, kalau kok beauty content creator ya, even though kalian itu di endorse ataupun dikirimin, kita itu kadang tuh kalau emang produknya bagus itu kita pakai dan bahkan kita nggak perlu minta lagi atau segala macam, kita akan repurchase, kita akan beli sendiri produknya. Nah Always Be Pure ini salah satu brand yang waktu itu pertama ngenalin ke aku tuh dengan cara endorse, abis itu gue beli sendiri produknya. Abis ini kirimin kali kan ya. Jadi ini aku beli ini botol kedua, aku suka banget, bener-bener plumpy dan kayak ada efek instant brightnya gitu, cuman nggak jadi kayak belentong belang putih terus malah jadi abu-abu gitu, enggak ya. Nah yang kedua itu dari Kiehl's yang Calendula, ini tuh dia ada ekstraknya tuh masih di sini no. Bahkan ini menurut gue waktu pertama beli tuh ya, ini kayak kebanyakan daun bunganya di dalam sini daripada airnya gitu ya, padat say. Jadi bukan hiasan ya, kan ada yang ekstrak gitu di dalamnya cuma nempel doang. Ini penuh say dedaunannya tuh di situ tuh, dedaunannya ada no ya. Daun apa bunga sih? Bunga guys. Daun bunganya, dan ini enak banget, aromanya calming banget. Ini aku malam, biasanya toner ini aku pakai malam, dan memang ini untuk normal to oily skin, jadi cocok banget di kulitku yang berminyak. Jadi dia tuh kayak balance my oil produksi minyak di muka gua. Jadi setiap gua pakai toner ini terus gua pakai skincare yang lain, itu nggak berasa becek gitu di muka, nggak kayak becek, kayak nggak ada ojek gitu yang basah gitu, nggak. Jadi dia kontrol bener-bener lembabnya tuh enak untuk oily skin kayak gua. Nah yang ketiga itu udah dari Pure Licorice ya, Milky Spotlight Toner. Aku suka ini, kayak ini toner tapi disemprot kayak face mist gitu. Sebenarnya banyak ya toner yang disemprot kayak dengan konsep botol yang disemprot kayak gini ya. Ini memudahkan ya sebenarnya, walaupun di otak saya pakai toner itu adalah tabok-tabok gitu ya, tetap ya ditabok, jadi tuang, tabok itu toner, konsep toner gitu. Cuman kalau lagi satset gitu hidup ya, nah ini best banget ya, disemprot. Dan gue suka banget, emang dia juga emang untuk mencerahkan gitu. Jadi kayak kulit gue yang kusam pasca make upan, terus step awal skincare yang gue pakai toner, pakai ini tuh udah ngebantu
brighten my skin gitu. Jadi enak banget. Oke, langsung cang cincong ha. Drum roll. Siapakah Best Toner 2022? Always Be Pure. Always Be Pure sih juara karena ini aku rela beli sendiri ya. Hai Always Be Pure. Serius, ini bagus banget, kalian mesti coba. Ini agak underrated, nggak tahu kenapa. Kayak agak underrated, kayak orang kayak apa sih gitu. Kayak coba deh, serius bagus banget ya. Oke, next move on ke kategori selanjutnya. Lanjut ke kategori face mist. Oke, kenapa gue masukin kategori face mist? Karena gue pemakai face mist. Kayak kalau gue kagak sempet ngejalanin semua step-step skincare yang begitu rempongnya itu, saset, udah face mist aja. Sama sunscreen kalau siang. Kalau malam bener-bener kalau udah capek banget apa, udah face mist aja untuk nge-skip semua. Jadi gue tuh pemakai face mist dan face mist gue cukup banyak. Cuman dua ini yang paling sering aku pakai ya, dua ini. Ini dari Skin Theory yang multi use spray, namanya udah multi use jadi bisa. Thank you ya Skin Theory udah bikin ini. Sumpah aku tuh kayak bener-bener cuman pakai ini tok aja ya, misalnya ya sesekali skip serum, skip moisturizer, walaupun nggak boleh sering-sering karena menurut gue it's important ya. Cuman pakai ini tuh cukup ya, bener-bener ngebantu. Ini jadi kayak yang ada salmon DNA-nya itu ya, yang anti aging dan instant skin repair. Kenapa gue bilang ini bagus? Karena klaim instant skin repair-nya dia itu bener-bener gue ngerasain. Jadi setiap misalnya nih abis cuci muka malam khususnya nih ya, abis beraktivitas cuci muka sat, terus kayak aduh sumpah udah ngantuk banget, gue nggak bisa ngejalanin step skincare yang panjang itu. Gue cuma nyemprotin ini sat, tuh gue muka udah bener-bener berasa kayak disembuhin, ngerti nggak? Kemerahan tuh hilang, redness tuh hilang, terus juga kayak dia langsung lembab, finish lembabnya tuh lama, long lasting, ngerti nggak? Kan ada face mist yang abis lo semprot becek nih say, basah, 5 menit kemudian kering lagi muka Anda gitu. Kalau ini enggak, lembabnya bertahan gitu. Jadi menurut gue ini cukup. Nah yang kedua itu dari Made for Makeup, ini yang poreless. Ini botolnya kaca say. Percayalah padaku kalau kalian punya ini dan belum ditaruh di kulkas, taruh di kulkas sekarang ya. Jadi ini gue pakai kalau mau skip skincare rutin di pagi hari, cuman pakai ini doang plus sunscreen. Jadi ini tuh pagi-pagi misalnya, wah telat nih nganter Jordan sekolah gitu kan, cuci muka ya kan, ke kulkas gitu. Kata mbak gue, bu ngapain ke kulkas, ambil skincare. Ya dia bingung, kirain mau masak daging bu, kirain mau masak, enggak GoFood aja. Jadi aku ambil ini, semprot sat. Itu bener-bener enak banget, refresh banget, bener-bener seger banget. Abis itu aku pakai sunscreen. Sunscreennya buru-buru aja, sat gitu ya kan. Nah dua ini tuh bener-bener face mist andalan aku untuk ngebantu sesekali skip skincare. Pemenangnya adalah face mist terbaik tahun 2022 yang paling sering aku pakai. Skin Theory sih. Juara. Thank you ya Skin Theory, ini keren banget, aku suka banget. Oke, next lanjut ke kategori selanjutnya. Oke, lanjut sekarang best serum tahun 2022. Serum yang paling sering aku pakai, serum yang menurutku paling ngefek ke kulit aku ya. Jangan sedih, ini 3 terbaik. Selebihnya masih banyak di rumah. Buat kalian yang nanya, emang serumnya dipakai semua kak? Mohon maaf sayang, dipakai. Tergantung kondisi kulit aku. Jadi misalnya ketika hari ini kulitku tuh ngerasa kayak mungkin lagi banyak jerawatnya, aku akan pakai serum anti acne. Tapi ketika kulit aku ngerasa lagi fine, gak ada jerawat, tapi ngerasa kayak aduh agak dehidrasi nih, kayak kering banget, gue akan pakai serum hyaluronic acid gitu misalnya. Atau pas gue lagi ngerasa kulit gue lagi justru oily banget, butuh balance gitu, untuk pH balance gue akan pakai yang untuk pH balance kayak gitu loh guys. Jadi semua serum kepake. Nah 3 ini 3 serum adalah yang selalu aku pakai dalam kondisi kulit apapun. Karena 3 serum ini adalah serum yang membantu aku untuk achieve my skin goal. Ngerti nggak? Jadi kayak kita nih punya masalah kulit, tapi kita juga punya kayak cita-cita nih, kulit kita mau kayak gimana sih. Nah, gua itu punya cita-cita untuk menjaga kecerahan kulit gua dan keelastisitasan kulit gua. Kenapa 2 itu penting menurut gua? Pertama,
umur ya sayang ya. Jadi usia sudah tidak muda lagi, saya butuh anti-aging ya. Saya butuh anti-aging yang buat ngebantu tetap mempertahankan elastisitas muka gue biar tetap gitu, walaupun nggak gitu juga sih ya kan. Jadi tetap, nah ada kandungan-kandungan anti-aging yang bisa ngebantu wrinkle ya kan, kerut-kerutan, flek itu memudar. Jadi aku butuh itu. Sama aku butuh kecerahan. Kenapa? Karena aku tuh make upan setiap hari and it's heavy makeup gitu loh, bukan makeup natural totok-totok gitu doang, bukan. Makeup berat tiap hari dan itu gak cuman foundation yang bisa oksidasi, kayaknya kulit juga bisa oksidasi ya, warna kulit jadi kayak kusem gitu. Nah aku butuh skincare yang wajib selalu aku pakai untuk membantu mempertahankan kecerahan kulitku. Nah 3 ini adalah yang aku pakai. Yang pertama itu ada dari Hanasui Power Bright Expert Serum. Guys, maybe you guys know bahwa aku memang sempat jadi seperti brand ambassador lah ibaratnya untuk Hanasui, dan aku emang eksklusif dengan Hanasui khusus untuk serum ini. Tapi jujurlah padaku sayang, guys ini serum emang juara. Aku pakai yang Power Bright Expert Serum ini pertama kali aku nyoba adalah waktu mereka pertama kali launching. Jadi waktu aku pertama kali jalin kerjasama dengan Hanasui. Hanasui bilang, Kak Jens coba. Nah gue itu tipikal yang gak bisa nih. Masalahnya gue akan eksklusif. Gue gak bisa kayak cuman pura-pura inilah serum yang aku pakai. Tidak bisa, harus saya pakai gitu ya. Makanya langsung saya pakai waktu mereka launching dan menjalin kerjasama dengan aku waktu itu. Gue pakai lah. Gue kayak, terus gue sampai setiap nih ketemu sama ownernya Hanasui. Hai, Koferi, Ci ya. Setiap ketemu gue kayak, kok bisa ya kalian itu menciptakan produk serum dengan advance niacinamide 10% ya, dan kandungan bright, chroma bright dia, dan kandungan-kandungan pencerah mantul lainnya itu dijual dengan harga 20.000 saja. Apakah Anda sedang beramal? Gue sampai kayak, gak kok bisa gitu, karena di gue waktu seminggu nyoba aja nih, seminggu gue kayak cakep nih serum gitu. Akhirnya gue pakai terus ampe ini udah mau habis. Ya ini sudah botol kesekian ya, karena saya pakai terus pagi dan malam. Jadi ini udah nggak tahu botol keberapa, gue bahkan nggak ngitung. Ini jam udah mau habis yang gue bawa empties nih ya. Dan itu bener-bener ngebantu mencerahkan. Apalagi kalau kalian malam pakai, paginya tuh berasa dunia tuh cerah gitu. Lu ngaca kayak, skincare malam gue berhasil gitu loh. Jadi gue salut banget sama Hanasui, dan ini gue pakai walaupun jangan sedih, gue buat video ini juga sudah kelar ya kerjasamanya. Tenang, saya tidak dibayar untuk ini. Ini saya ngomong apa adanya yang ini, oke? Nah serum selanjutnya itu dari La Coco yang menurutku I don't know why ini juga agak underrated ya. Ini bakuchiolnya La Coco, padahal cuma 5% bakuchiolnya ya. Ini bun, sumpah kalian coba deh yang La Coco ya. Bener-bener buat kita yang kulit emak-emak, kulit capek, kulit kusam, kulit yang kendur, yang kayak gitu, kalian pakai ini bener-bener set, langsung plumpy rasanya, langsung enak. Terus ini juga udah mau habis juga, udah tinggal setengah sih ya. Aku pakai dan enak banget, pakainya tiap malam kalau aku untuk bakuchiol ya. Nah terus ini dia Estee Lauder Advanced Night Repair. Udah gue gak bisa berkata-kata lagi sama serum ini. Kayak gue sedih sama harganya sih. Khasiatnya itu bagus banget, tapi harganya kayak makanya gue tiap pakai ini, gue tiap pakai kayak cuman segitu aja cukup kayaknya. Mau sih jangan banyak. Mau banget, tapi ya oke lah. Tapi ya sebagian orang mungkin menganggap ini tidak mahal, ya udah lah ya gitu. Tapi buat gue kayak aduh disayang-sayang pakainya, karena ini enak banget. Kalian pakai deh tiap malam sebelum tidur yang Estee Lauder Advanced Night Repair ini. Itu tuh bener-bener kayak pagi tuh glowingnya tuh nggak ngerti lagi gue. Pokoknya bener-bener glowing, bercahaya, bukan berminyak ya, bukan yang becek, kayak bener-bener plumpy, lembab. Kayak bahkan lu pagi kayak aduh cuci muka nggak ya gitu, kayaknya gini aja udah glowing. Padahal kan harus cuci muka ya, harus dibasuh sebenarnya ya. Tapi saking sehatnya kulit, glowingnya, cerahnya itu kelihatan gara-gara ini. Jadi gue kadang cuci muka nggak ya, cuci muka nggak ya gitu, saking bagusnya. Oke, so serum manakah yang terbaik? Aduh, yang mana ya? Oke, yang ini deh. Yusufa Hanasui Power Bright Expert Serum. Walaupun ini gue suka banget ya, cuman ini 20 ribuan say.
Apalagi yang bisa aku katakan, serum 50 ribuan dengan khasiat seperti ini. Oke, congratulations Hana Sui, good job. Tetap bikin produk yang bagus. By the way, kenapa mereka bisa murah? Akhirnya aku menemukan jawabannya, karena mereka punya pabrik sendiri guys. Gue sampai dibawa tuh sama ownernya. Saking gue sering nanya kayak, kok murah sih gitu ya. Sampai udah Jess mendingan ikut ke pabrik kita. Akhirnya gue keliling ke pabrik Hana Sui. Jadi mereka itu produksi sendiri guys, the real lokal produk. Jadi kayak gue ngelihat sendiri mesinnya, gue ngelihat sendiri pekerjanya, SDM-nya. Makanya mereka bisa, kayak press harga gitu ya. Jadi harganya nggak terlalu melambung karena ya mereka produksi sendiri. Bisa produksi banyak juga gitu. Jadi congratulations Hana Sui. Kita lanjut ke kategori selanjutnya. Kategori selanjutnya adalah obat jerawat terbaik. Mohon maaf saudara-saudara ya. Mohon maaf nih. Tidak ada nominasi. Udah ini aja. Satu terbaik dari Sari Ayu. Ini obat total jerawatnya Sari Ayu. Ini kemasan terbaru guys. Namanya juga lebih mentereng, Acne Care. Tapi sebenarnya namanya obat total jerawat Sari Ayu. Kalau kalian tahu dulu tuh botolnya tuh bening. Gue udah pernah review berkali-kali, udah sempat viral dulu ya. Pokoknya nih, kalau lagi PMS jerawat muncul tang tong jerawat, lu total aja ini 2 hari lah. Sehari, 2 hari, 3 hari lah hilang. Ya kalau yang bandel banget jerawatnya 3 hari. Ya, ini sampai kagak ada temennya, sampai kagak ada nominasinya. Saking ini yang gue pakai terus. Emang rada pedes ya, jangan sedih. Ini soalnya kan dia dari ini, kayak ada antibakterial dan kayak ada sulfur atau apa gitulah pokoknya kandungan. Jadi pas di total memang rada-rada pedes gitu. Cuman abis itu langsung mengering jerawat ya, cucok banget. Kita lanjut ke kategori selanjutnya. Oke, ini kategori pelembab terbaik tahun 2022. Pelembab yang paling sering aku pakai. Ada 2, sebenarnya banyak, tapi 2 ini ya bisa kalian lihat dari bentuknya, ini buluk banget sampai tadi tim aku bilang, "Ih Kak, banyak tainya ya teh di sini." Saking banyak buluk banget ya. Yang pertama ini udah gepeng ya, ini berantakan. 2 ini juara, pelembab paling juara menurut aku dan selalu aku pakai. Yang pertama ini dari Joy Lab, ini tuh High Bright Cream. Nggak tahu namanya tuh High Bright Cream apa-apa karena tulisannya setahu gue sih High Bright ya. Ini series High Brightnya Joy Lab, dia punya series yang lain. Nah ini tuh ada glow, brightening, radiant tulisan gini. Jadi kayak ini salah satu nama produknya apa gimana, gue bingung. Tapi yang jelas ini enak banget. Gue suka banget, bentuknya gel. Lembab banget di muka dan bantu enhance your skin tone, jadi langsung kayak berasa cerahnya gitu. Ini aku sampai gepeng tuh udah pakai. Dan selanjutnya ada dari Something, ini juga aku suka banget yang Ceramic Skin Savior. By the way ini kalau nggak salah formulasi terbaru mereka. Jadi kan mereka ada yang sempet bikin heboh tuh, RIP ya, rest in peace Ceramic ini Skin Savior. Gue pikir kenapa meninggoy? Itu kenapa ya? Berhenti berproduksi apa-apa? Ternyata mereka yang lama ditarik, udah selesai, produksi terbaru mereka pakai formulasi terbaru dan ini emang bener-bener jauh lebih lembab. Walaupun teksturnya sebenarnya lebih watery ya, tapi pas dipakai ke muka tuh lembabnya berasa tahan lama gitu ya, nggak cuman basah-basah di awal doang. Jadi 2 ini yang paling sering aku pakai. Tapi manakah yang terbaik? Ini sih menurut gue Something juara sih pelembabnya ya. Ceramic Skin Savior Moisturizer Gel. Nih taruh kulkas juga enak bu, dingin. Jangan buat masak ya, buat dipakai ke muka. Sumpah enak banget ya, bener-bener ngelembapin dan lembabnya juga tahan lama. Oke lanjut kita ke kategori selanjutnya. Lanjut, ini adalah Best Sunscreen tahun 2022. Jangan sedih, pusing saya mikirnya. Sunscreen saya itu banyak banget, makainya pun cap tiap pagi. Tapi 3 ini yang paling sering aku pakai. Yang pertama itu dari Something yang Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel. Teksturnya tuh gel, blended banget, langsung set ngeresap, nggak pakai lama-lama di blendnya. Kan ada sunscreen yang ngeblendnya tuh agak 2 jam sendiri ya baru meresap gitu ya. Kalau ini nggak, cepet banget dan dia emang ada sensasi dingin-dinginnya gitu. Aku pernah review kayaknya warga Bekasi cocok pakai ini. Mataharinya kan deket banget ya. Ini seger banget, enak banget sunscreen. Dan ini SPF-nya 50. PA+++ ya. Pokoknya udah maksimum proteksi. Yang kedua, yang paling sering aku pakai juga itu adalah dari Azarin yang Hydra Max Sunscreen Serum. Yang warnanya oranye ini guys. Dan ini aku pernah review di TikTok dan viral dan rame banget. Aku gak nyangka sih bakal seramai itu ya. Tapi padahal itu aku review ya. Maksudnya aku review natural aja karena ini memang sunscreen yang sering banget aku pakai. Gini, Azarin ini adalah sunscreen yang gini loh. Kalau kita bingung nih pagi, aduh pakai sunscreen apa ya? Udah bingung nih, udah Azarin lagi gitu. Terus pakai yang mana ya? Udah ini aja deh, ini lagi yang gue pakai. Jadi mau banyak sunscreen ujung-ujungnya kayak ini lagi. Kenapa?
Karena aku suka dia tuh ada efek instant brightnya juga di muka, tapi itu bukan white cast guys. Jadi maksudnya bukan yang jadi muka lo tuh belentang-belentong tuh enggak. Dan instant brightnya itu ngebantu kalau gue ngerasa kayak kayaknya gue nggak butuh makeup deh hari ini gitu, kayak gue males makeupan, gue males pakai bedak, udah pakai ini aja. Kan step terakhir skincare itu kan sunscreen, udah pakai sunscreen aja seharian udah cerah gitu muka, nggak perlu pakai concealer, nggak perlu pakai bedak gitu loh. Nah ini kenapa aku suka pakai ini, jadi kayak udah seharian nggak usah dandan juga pakai ini aja udah oke lah, karena dia udah dan ada blue light protectionnya. Mohon maaf tidak semua sunscreen punya ya, ini ada blue light protection ya. Jadi kalau hari ini tugas saya, kerjaan saya adalah rebahan untuk nge-scroll. Itu rebahan nge-scroll tuh maksudnya kerja juga guys, ngelihat cari inspirasi gitu. Sunscreennya udah pakai ini, udah gue bisa seharian tuh di depan lighting, di depan kamera, di depan HP, depan laptop. Ini sunscreennya. Nah yang ketiga itu dari L'Oreal Paris UV Defender yang tulisannya merah di sini, Invisible Flood. Kenapa ini gue suka? Ini kayak air, encer banget. Bahkan kalau kalian tuang itu kayak susu, bener-bener seencer itu gitu. Dan kalau dituang ke tangan kan katanya kan ada ya sunscreen pakainya berapa banyak kak? 2 jari gitu kan, taruh set. Pakai ini nggak bisa gaya itu, tumpah ya saking encernya. Jadi 2 garis tapi langsung di pipi gitu, set gitu ya. Kalau di jari tumpah soalnya saking encernya. Tapi itu yang bikin dia beda dan itu yang bikin dia enak menurut gua. Bener-bener kayak nggak berasa pakai sunscreen. Jadi kalian jangan harap instant bright dari sini tuh nggak jadi lebih putih, lebih cerah gitu mukanya, enggak. Karena dia langsung resap, jadi kayak resap, encer langsung resap ke muka, jadi kayak nggak pakai apa-apa, ngerti nggak? Nggak ada rasa lembabnya juga nggak terlalu berasa. Nah makanya ini gue masukin terbaik karena gue selalu pakai ini kalau gue mau dandan. Jadi dia tidak gue ngerasa kalau gue pakai sunscreen ini sebelum gue dandan, dia tidak mempengaruhi performa makeup gue, ngerti nggak? Jadi kalau pakai ini kan kayak lembab banget berasa, tapi akhirnya makeup gue jadi lebih gampang becek, lebih gampang berminyak kayak gitu loh, produksi minyak di muka gue lebih banyak kayak gitu. Nah kalau pakai ini itu tidak mempengaruhi apa-apa ke makeup gue, saking dia tidak berasa kayak pakai. Jadi langsung ngeresap, lembabnya pas, nggak yang becek-becek glowing gitu, enggak. Terus nggak ada white castnya, jadi skin tone gue nggak berubah gitu. Jadi gue bisa pakai foundation sesuai skin tone gue. Jadi ini cocok banget buat orang yang gue nggak suka sunscreen, gue nggak mau pakai sunscreen, lu beli ini dah. Serius lu bakal suka. Bener-bener kayak nggak berasa pakai sunscreen. So mana yang terbaik? Menurut gue yang ini sih, L'Oreal ini teknologinya canggih banget ya. Ini L'Oreal UV Defender yang Invisible Flood, canggih banget, bahkan SPF-nya udah 50 plus juga, PA+++ ya. Dan formulasinya oke banget untuk gue yang suka dandan ya. Jadi ini juaranya menurut gue. Congratulations. Oke lanjut kita ke kategori selanjutnya. Lanjut, kali ini adalah kategori Best Sleeping Mask tahun 2022. Kalau tadi sunscreen dipakai di malam hari, step terakhir skincare. Kalau ini sleeping mask, step terakhir skincare di malam hari. Dan gue tipikal yang selalu memakai sleeping mask ya. Dan gak tau kenapa dua ini adalah sleeping mask terbaik menurut aku. Yang pertama La Coco Watermelon Glow Mask. Ini aku pakai di malam hari, aku jadikan sleeping mask. Bener-bener bikin lebih cerah, lebih pelampi, lebih lembab. Ngerasa kulit tuh lebih sehat dan aromanya semangka. Itu adalah aroma buah yang paling gua suka, semangka. Semua apapun yang beraroma semangka saya beli ya. Skincare, parfum, apapun ya yang beraroma semangka saya beli. Jadi gue suka banget yang La Coco. Tapi surprisingly, something mengeluarkan sebuah sleeping mask namanya B-Power Propolis and Manuka Honey yang menurut gue inovatif banget. Jadi gue tuh nyoba ini di akhir-akhir tahun lah, akhir-akhir tahun 2022 lah ya. Gue cobain ini. Guys sumpah, dia itu bisa kontrol minyak. Lu bayangin sleeping mask tapi di kulit berminyak kayak gue gitu, kayak kita nih kulit berminyak, itu nggak jadi becek, malah jadi kayak balance gitu loh, ngerti nggak? Jadi lembab tapi nggak berminyak. Itu kok bisa sleeping mask begitu? Dan gue baca-baca kayak dia tuh ada intensely hydrate, nourish and balance oil. Lu bayangin, jadi lucu. Emang begitu kadang beauty content creator ya. Jadi dicoba dulu.
baru dibaca klaimnya. Gue tuh tipikal yang kayak gue coba terus enak nih, kok bagus ya, terus baru gue baca klaimnya. Oh, balance oil, jadi sleeping mask yang bisa ngebalance kadar minyak di muka kita. Gue kayak oke, something you drop this. Keren banget sih, gue suka banget. Oke, lanjut. So, siapakah pemenangnya? Aduh, tapi ini udah cinta lamaku gitu kan, kayak hai sayang, tapi ini keren gitu kan. Ini dulu deh pemenangnya. Tetap ya, La Coco karena bisa buat semua jenis kulit dan menurutku ini enak banget buat dipakai tidur pagi-pagi, otomatis glowing bun ya. Congratulations La Coco. Itu dia tadi best skincare tahun 2022. Sebenarnya aku tentu pasti punya best makeup 2022, tapi karena banyak banget kategorinya, jadi kayaknya harus dipisah ya videonya. So, jangan lupa kalau kalian ada yang setuju sama produk-produk terbaik yang tadi aku udah sebut untuk skincare, komen di bawah ya. Atau kalian punya rekomendasi misalnya, kayaknya sleeping mask terbagus ini gitu. Enggak, kayaknya serum terbagus ini gitu. Tulis aja di kolom komentar, mana tahu itu bisa ngebantu yang lainnya yang pada nonton dan pada baca. Jangan lupa tonton video selanjutnya untuk best makeup 2022 ya. See you, bye!